Kitab Ta'limut Ta'lim itu siapa penulisnya, riwayat hidupnya tidak jelas. Guru Gembul ini kadang-kadang membagongkan. Dia bukan ahli sejarah, tapi dia pakai akal gadologi. Apa yang disampaikan tentang pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, yakni Syekh Az-Zarnuji, banyak kesalahan dan banyak miskomunikasi. Seakan-akan yang disampaikan itu kadang-kadang sepertinya masuk akal, tapi sebenarnya dia tidak membaca tentang sejarah yang disampaikan dan kadang-kadang melenceng. Ada beberapa kesalahan yang disampaikan sesuai dengan narasinya terhadap Syekh Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Saya tidak mencoba untuk membela Syekh Az-Zarnuji, tetapi memang secara realitas Syekh Az-Zarnuji itu adalah ulama besar. Dan dia mengarang kitab, salah satunya adalah Ta'limul Muta'allim, yang menjadi bahan dasar belajar dan etika dari para santri. Bagaimana santri itu bisa belajar dengan baik, bagaimana para santri itu bisa beradab dengan baik. Ada kata-kata yang disampaikan Guru Gembul bahwa kata-kata itu harus dihindari. Dan ini adalah sebuah insinuasi justifikasi yang tidak boleh terjadi sebenarnya. Mungkin karena ketidaktahuannya bahwa Syekh Az-Zarnuji katanya tidak jelas orangnya. Yang tidak jelas itu adalah Guru Gembulnya, bukan Syekh Az-Zarnuji. Dari mana sanad keilmuannya? Kapan dia belajar di pesantren? Kapan dia mengenal Syekh Az-Zarnuji? Kapan dia mengaji kitab Ta'limul Muta'allim? Mari kita coba untuk melihat. Dalam kitab Al-Munjid, ya, karangan Lois Ma'luf dan Adz-Dzirikli, itu mengatakan bahwa Syekh Az-Zarnuji itu mempunyai nama Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Az-Zarnuji Tajuddin. Beliau lahir di tahun 570 dan wafat 51. Beliau ini ahli hukum yang berasal dari mazhab Syafi'iyah. Yang berasal dari mazhab Hanafi, bukan Syafi'i. Beliau lahir di Khurasan Transoksiana. Ini menandakan bahwa beliau itu adalah orang hebat. Mari kita mencoba salah satu dari teori yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang tidak kalah dengan ilmu-ilmu sekarang. Dan itu diimplementasikan oleh para santri di pesantren-pesantren. Kita harus tahu itu. Satu saja bait syair yang sekarang digembar-gemborkan untuk dijadikan standar seimbang, yang kedua-duanya harus dimiliki oleh para santri. Apa itu syairnya? Biqadril kati tuktasabul ma'ali. Karena susah payah manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Susah payah di situ adalah belajar. Jadi orang belajar itu harus bersusah payah, harus meraih cita-cita, harus ada semangat. Belajar kognitif, psikomotorik, ya, itu semuanya perlu belajar, semuanya perlu bersusah-susah. Tuktasabul ma'ali, dia akan mendapatkan ilmu. Jadi tidak disalahkan kalau ada orang belajar, orang bersusah-susah mencari ilmu, dan dibutuhkan semangat. Semangat dalam apa? Semangat dalam mencari ilmu. Apakah ini salah? Kebodohan anak-anak kita atau kebodohan kita sendiri itu karena tidak mau bersusah-susah mencari ilmu, tidak mempertajam pikiran, tidak melatih EQ. Yang kedua, setelah syair itu,
Faman tolabal ula sahirul layali. Barang siapa yang menginginkan derajat dan pangkat. Ya. Ula itu keluhuran, kemuliaan. Maka sahirul layali. Maka dia harus bangun malam. Bangun malam itu artinya adalah kecerdasan spiritual. Jadi ada dua. Pertama kecerdasan intelektual. Yang kedua kecerdasan spiritual. Itu dari hanya satu syair saja, belum keseluruhan. Begitu hebatnya dalam konsiderasi berpikir, ya, konsep yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji lalu dianggap tidak jelas. Yang tidak jelas itu, ya guru gembulnya itu yang menyatakan ketidakjelasan kepada Syekh Az-Zarnuji. Sekali lagi belajarlah kepada Syekh Az-Zarnuji yang di situ ada belajar, semangat belajar dan semangat beradab. Adab juga diajarkan di situ, bagaimana beradab kepada guru. Jadi artinya antara ilmu dengan adab itu ada keseimbangan yang diajarkan oleh Syekh Az-Zarnuji sehingga manusia, anak-anak didik kita menjadi sempurna dan baik. Jadi tidak ada alasan untuk menolak. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak jelas. Maka belajarlah di pesantren kalau bisa. Belajarlah ilmu-ilmu dari Syekh Az-Zarnuji kalau bisa. Beliau adalah ulama besar. Kita berikan Fatihah kepada Syekh Az-Zarnuji sebagai tokoh pendidikan yang ada dalam pesantren, yang dikaji oleh para ulama dan para santri. Dan berkahnya sampai sekarang. Ya, kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.